saya pikir memang tidak perlu ditanggapi oleh kiai lah, cukup diwakili oleh santri-santri yang masih belajar di Sidogiri. Iya betul, ini penulisnya bukan cuman disampaikan pengantarnya oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Jadi yang nulis ini bukan kiai, bukan. Jadi jangan salah paham Anda. Ini hanya santri ya. Jadi yang membalas, yang meluruskan ini hanya santri aktif ya, di Sidogiri. Menegaskan betul-betul uskutu ma jarabaina ashabi, kata Nabi. Diam kalian, jangan ikut campur, apalagi bersuudzon, dikit-dikit dituding politis. Imam Muawiyah dituding Jabariyah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber channel Bentang Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kegiatan membaca buku Sidogiri Menolak Pemikiran Kiai Said Aqil Siraj, di mana pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada halaman 35. Dari awal ketika di bab pertama sudah alhamdulillah kita selesaikan dengan tuntas, dan bagian kedua ini tentang Ahlus Sunnah dan Jabariyah. Bagaimana pandangan Kiai Said Aqil Siraj tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Jabariyah. Ini tentu juga harus disampaikan secara detail dan dipelajari dengan baik-baik. Karena apa? Karena ini bisa menyesatkan terhadap paham-paham anak-anak kita, terutama yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi, dan penganut pada umumnya di Indonesia kita sebagaimana kita ketahui hari ini. Baik, ini berhubung bagian 2 begitu panjang untuk kita baca. Untuk menyelesaikan satu babnya atau satu bagiannya, maka saya akan langsung membacanya secara ringkas. Baik, Anda bisa perhatikan dan Anda bisa dengarkan sambil lalu Anda melakukan aktivitas, boleh. Ini adalah sebagaimana audiobook, tapi ini audiobook yang tidak hanya sebatas kesuksesan di dunia, tapi kesuksesan kita di akhirat nanti, karena akidah kita akan diselamatkan insya Allah, akan diamankan insya Allah, dan akidah kita akan mengantarkan kepada ridho Allah, jauh dari penyesatan insya Allah. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 2, Ahlus Sunnah dan Jabariyah. Uraian hal lain yang juga perlu dikritisi dari poin pembahasan di dalam huruf buku tasawuf sebagaimana kritik sosial adalah pernyataan bahwa paham Jabariyah dikembangkan pertama kali oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Penulis buku tersebut yakni Kiai Haji Dr. Kiai Said Aqil Siraj berasumsi bahwa yang dimaksud dengan Jabariyah adalah kepercayaan kepada adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berikut pernyataan beliau selengkapnya. Ini catatan Kiai Said Aqil Siraj dalam bukunya. Begini katanya, Muawiyah bin Abi Sufyan yang diuntungkan situasi berkat trik-trik politiknya sehingga melenggang di tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah, segera memberikan reaksi atas sikap Khawarij guna melanggengkan status quo serta meyakinkan keabsahan dinastinya. Dikembangkanlah paham Jabariyah yang fatalistik, yang di dalamnya semua yang terjadi baik atau buruk, manis atau getir, sudah menjadi qada dan qadar atau takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Muawiyah pun mendukung paham teologis seperti ini. Laulam yarani rabbi anni ahlun li hadzal amri ma tarakani wa iyyah walau karihallah. Mohon maaf, ini tulisannya soalnya bukan Arab ya, tulisan Latin. Walau karihallah ma nahnu fihi la ghayyarah. Artinya seandainya
Tuhanku tidak melihat diriku mampu untuk memegang tampuk kepemimpinan ini, tentu dia tidak akan membiarkanku memegang tampuk kekuasaan itu. Seandainya dia, Allah maksudnya, tidak menyukainya, tentu dia akan mengubahnya. Demikian penegasan Muawiyah, dan ini rupanya sangat manjur untuk menenangkan umat Islam, dan hampir semua orang saat itu menerima paham tersebut. Ini ditulis oleh Kiai Sa'ad Akil Siraj di dalam bukunya Tasawuf sebagai Kritik Sosial halaman 82 sampai 83. Maka pernyataan di atas memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Ini tanggapannya dari penulis. Pertama, percaya kepada adanya qada dan qadar Allah adalah paham Jabariyah yang telah disesatkan oleh para ulama. Kedua, paham ini pertama kali dikembangkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan karena tujuan politis lagi, yakni untuk melanggengkan kekuasaannya. Allah. Ketiga, paham Jabariyah ini sangat manjur untuk menenangkan umat Islam agar tidak melakukan perlawanan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Politis lagi. Keempat, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengatakan bahwa kekhilafaannya disukai oleh Allah dan karena kemampuannya. Astagfirullah. Sebelum saya membaca tanggapannya dari para kru Sidogiri, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ini yang sebenarnya yang membuat tulisan ini bukan kiai ya. Jadi hanya santri-santri saja sebenarnya. Jadi saya pikir memang tidak perlu ditanggapi oleh kiai lah. Cukup diwakili oleh santri-santri yang masih belajar di Sidogiri. Ya, betul. Ini penulisnya bukan cuman disampaikan pengantarnya oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Jalil. Jadi yang nulis ini bukan kiai, bukan. Jadi jangan salah paham Anda. Ini hanya santri ya. Jadi yang membalas, yang meluruskan ini hanya santri aktif ya di Sidogiri. Begini tanggapannya. Masya Allah. Selanjutnya, marilah kita mendiskusikan beberapa kesimpulan dari pernyataan di atas satu persatu. Pertama, benarkah bahwa percaya kepada adanya qada dan qadar Allah adalah paham Jabariyah? Jawabannya jelas tidak benar. Percaya kepada qada dan qadar Allah adalah termasuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama telah menjelaskan tentang hakikat Jabariyah yang jelas jauh berbeda dan bahkan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ulama pakar yang menjadi rujukan dalam hal perbedaan madhab dan aliran, berkata begini. Al-Jahmi tu atba'u Jahmi bin Safwan alladhi qala bil ijbari wal ittirari ila al-a'mali wa ankara al-istita'ati kullaha وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على الجباز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكون فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. Artinya, Jahmiyah adalah pengikut Jaham bin Safwan yang memiliki ide keterpaksaan makhluk pada perbuatan dan mengingkari adanya semua kemampuan. Ia berkata, tidak ada perbuatan dan aktivitas siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan dinisbatkan kepada makhluk hanyalah secara majazi atau metafora. Sebagaimana dikatakan, matahari tergelincir dan gilingan berputar tanpa melakukan perbuatan atau mampu melakukan perbuatan tersebut. Ini dalam Al-Baghdadi Al-Farqu Bainal Firaq halaman 239. Pernyataan Al-Imam Al-Baghdadi di atas memberikan kesimpulan sebagaimana berikut, bahwa aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia dalam melakukan perbuatan apapun berada dalam keterpaksaan tanpa ada kemampuan dan aktivitas yang dilakukannya. Jabariyah tidak identik dengan kepercayaan kepada qada dan qadar, sedangkan kelompok yang mengidentikan Jabariyah dengan kepercayaan kepada qada dan qadar adalah orang-orang Mu'tazilah dan Syiah. Jelas? Anda bisa simpulkan sendiri ya. Siapa yang mengatakan mengidentikan
apa namanya qada dan qadar dengan Jabariyah? Sudah ada di depan, sudah dibaca. Jadi ini bukan kata saya lah ya. Ya, pernyataan Imam Al-Baghdadi di atas memberikan kesimpulan bahwa yang mengidentikan kepercayaan kepada qada dan qadar adalah Jabariyah, itu adalah prinsip orang-orang Mu'tazilah dan Syiah. Syiah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana dimaklumi, Syiah mengadopsi ideologi Mu'tazilah dalam masalah ketuhanan. Aduh, fatal ini. Di sisi lain, para ulama juga menegaskan bahwa paham Jabariyah termasuk paham yang sesat. Dalam hal ini, Al-Imam Adududdin Al-Iji berkata, "Fahadihi ayil mu'tazilatu wasyi'atu wal khawariju wal murji'atu wan najjariyatu wal jabariyatu wal mutasyabbihatu hiyal firqatud dhallatul ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum finnar wa ammal firqatun najiyatul mustasnatul ladzina qala fihim humul ladzina ala ma ana alaihi wa ashabi fahumul asy'ariyatu was salafu minal muhaddizina wa ahli sunnati wal jama'ati wa madhhabuhum khalin an bid'i haula." Artinya begini, kelompok-kelompok ini yaitu Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najjariyah, Jabariyah, dan Musyabbihah adalah kelompok-kelompok sesat yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai mereka. Semua masuk ke neraka, kata Nabi. Adapun golongan yang selamat yang dikecualikan dari kelompok-kelompok tersebut yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Mereka adalah golongan Asy'ariyah dan generasi salaf dari kaum ahli hadis. Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab mereka bersih dari bid'ah kelompok-kelompok sesat tersebut. Ini Anda bisa baca di apa namanya, Adududdin Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji ya. Di dalam Darul Kutub cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kemudian banyak ya sudah. Jadi intinya pada kesimpulannya kata Nabi, mereka itu selain Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah dinyatakan sesat oleh baginda Nabi. Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Jadi ya jelaslah siapa yang kurang hajar mengomentari suudzon terhadap sahabat, terhadap Muawiyah. Padahal kita punya guru-guru kita menegaskan betul-betul uskutu ma jarabaina ashabi, kata Nabi. Diam kalian, jangan ikut campur, apalagi bersuudzon, dikit-dikit dituding politis. Imam Muawiyah dituding Jabariyah. Astagfirullah. Baik, kita lanjutkan saja. Ini masih panjang soalnya. Kedua, benarkah bahwa kepercayaan terhadap qada dan qadar yang oleh Dr. Kiai Said Aqil Siraj diistilahkan dengan paham Jabariyah yang telah disesatkan oleh para ulama, benarkah? Pertama kali dikembangkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan karena tujuan politis, yakni untuk melanggengkan kekuasaannya. Apa benar Jabariyah dikembangkan Sayyidina Muawiyah begitu? Yang memang Jabariyah ini sesat? Jawabannya tentu saja tidak benar, karena dalam pendapat tersebut Kiai Haji Dr. Said Aqil Siraj telah taklid kepada Mu'tazilah dan Syiah. Astagfirullah. Kok sudah jelas-jelas ya di luar Ahlussunnah kok masih diikuti ya? Padahal yang benar adalah bahwa kepercayaan kepada qada dan qadar justru datang dari Al-Quran dan hadis, bukan dari penguasa politik. Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan mayoritas umat Islam berpendapat bahwa semua perbuatan manusia, baik yang dikuasainya ikhtiyari, mukhayyar, maupun yang menguasainya non-ikhtiyari atau musayyar, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi sesuai dengan qada dan qadar Allah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan logika. Ya, jangan salah. Sesat nanti kita punya akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tufakun." Ini di dalam
Ghafir ayat 40. Kata Allah, yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Ini artinya. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ayat tersebut bersifat umum dan mencakup terhadap semua benda dan perbuatan. Yang baik dan yang buruk semuanya adalah ciptaan Allah. Dalam ayat yang lain juga diterangkan, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ini Ar-Ra'd ayat 13. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Betul ya? Jelas ya? Ini Al-Quran ya? Anda mau ikut Al-Quran atau mau ikut pahamnya Kiai Sa'ad Akil Siraj? Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya pencipta selain Allah dan menafikan adanya selain Allah yang bukan ciptaannya. Seandainya perbuatan ikhtiari manusia bukan ciptaan Allah, berarti Allah hanya menciptakan sebagian atau sesuatu yang terjadi, bukan semuanya. Tentu hal tersebut bertentangan dengan ayat di atas. Oleh karena itu, pandangan Mu'tazilah yang diikuti oleh Kiai Sa'ad Akil Siraj bahwa perbuatan manusia yang dikuasainya atau ikhtiari tidak ada kaitannya dengan qada dan qadar Allah, jelas bertentangan dengan ayat tersebut. Di sisi lain, sesuatu yang ada di dunia ada kalanya berupa perbuatan dan ada kalanya berupa benda. Dalam kenyataan, perbuatan lebih banyak daripada benda. Seandainya Allah hanya menciptakan benda, sementara perbuatan adalah penciptaan manusia, tentu ciptaan manusia lebih banyak daripada ciptaan Allah. Dan tentu manusia lebih kuat dan lebih berhak dipuji daripada Tuhannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." As-Saffat ayat 37. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Demikian ini sebagaimana penafsiran Imam Qatadah terhadap ayat tersebut. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini berbeda dengan pendapat Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki perbuatan sama sekali. Dalam hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan perbuatan manusia itu. Dan ini berbeda dengan pendapat Qadariyah yang mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya. Ayat di atas menjadi dalil membatalkan terhadap pendapat Jabariyah dan Qadariyah sekaligus. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim." Al-An'am ayat 6. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya dengan dua hal. Pertama, menciptakan segala sesuatu. Kedua, mengetahui segala sesuatu. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya tidak ada sesuatu apapun yang bukan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimu bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Surat Al-Mulk 67. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Sedangkan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Surat Al-Mulk. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua perkataan dan manusia baik yang rahasia maupun yang terang-terangan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Al-Anfal ayat 8. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Kemudian ada lagi, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un." Itu Al-Waqi'ah ayat 56. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah, sudah
Terlalu banyak ya. Ini yang mengkanter meluruskan pikirannya pemahamannya Kiai Said Akil Siraj. Dalam dalam kedua ayat di atas Allah menafikan perbuatan membunuh, melempar dan menanam dari orang-orang yang melakukannya secara terencana atau ikhtiari. Padahal mereka yang melakukan hal tersebut secara langsung, Allah Subhanahu wa taala menetapkan perbuatan tersebut justru kepada zatnya agar menjadi bukti bahwa makna yang berpengaruh dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut dari tidak ada menjadi ada adalah penciptaan. Jangan lupa sekali lagi subscribe.